Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Jemaat yang terkasih Tuhan. Salam Patunggilan. Di pagi hari yang indah ini teristimewa karena pagi ini adalah saatnya bagi kita untuk merayakan yaitu Hari Raya dalam GKJW, yaitu merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Untuk itu para jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum dimulai, dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yaitu dalam tata ibadah nanti, persembahan akan dilakukan 2 kali. Yang pertama nanti adalah persembahan minggu, terus yang kedua nanti adalah persembahan khusus syukur Hari Raya Unduh-Unduh. Kemudian yang kedua, segenap majelis jemaat mengajak kepada Bapak Ibu jemaat sekalian untuk setiap hari Kamis tetap melakukan yaitu ibadah brayat melalui yang sudah di-share oleh pengurus, bisa dilakukan di keluarga masing-masing. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita akan bersama-sama mulai. Kami undang bangkit berdiri, kita memuji bersama dari Kidung Jemaat 405, kita pujikan ayat 1 dan yang ketiga. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai ibadah saat ini dalam rangka hari ucapan syukur unduh-unduh di jemaat kita. Karena itu mari kita mengambil saat teduh, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita persiapkan hati kita. Di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian. Ibadah syukur Hari Raya Unduh-Unduh pagi ini kami lakukan dalam pengakuan bahwa Engkaulah Allah Bapa, sumber pertolongan kami, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya kekal selamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita di Hari Raya Unduh-Unduh ini kami ambilkan dari kitab Mazmur pasal 4 ayatnya yang ke-6, yang demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 4 ayat 6.
Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita sambut sabda ini Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kita menyanyikan KPJ 161 ayat 1 sampai ayat 1 dan ayat yang keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama pada saat ini datang kepada Tuhan dengan membawa keberadaan diri kita. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita dan kita mohon pengampunan pada Tuhan. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Dengan penuh syukur, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu di pagi ini. Jika kami bersama-sama boleh bersyukur kepadamu Tuhan di hari ini, di hari raya unduh-unduh jemaatmu, bukanlah karena kami benar di hadapanmu, tetapi jika kami boleh bersyukur karena kami sadar hidup kami bergantung kepadamu, dan karena kami juga umat-Mu yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Dalam keseharian kami Tuhan, seringkali kami bertindak menurut pikiran dan hati kami sendiri. Suara-Mu Tuhan, perintah hukum kasih-Mu sering kami abaikan, terlewatkan karena kesibukan dan keegoisan kami, sehingga membawa hidup kami telah jatuh ke dalam dosa. Namun pada saat ini Tuhan, dengan menyesali kesalahan dan dosa kami mohon belas kasih-Mu, ya Bapa di surga. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Baharuilah kehidupan kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami tahir, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan Allah Bapa kita, Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang diberikan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin.
Dengan sabda ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kami sampaikan pada Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Karena itu marilah kita mensyukuri semua itu. Karena kita telah dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari KPJ 351 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air bunga anggurnya. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 367. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memperhatikan firman Tuhan, masuki pada perenungan pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa letak di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdiam diri Tuhan, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kami seperti rusa yang haus akan air kehidupan yang daripada Tuhan. Tuhan menolong setiap kami untuk kami dapat memahami firman-Mu yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara, berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-15
Demikian. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara-saudara kita merayakan Hari Raya Persembahan, atau yang lebih kita kenal dengan Hari Raya Unduh-Unduh.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Unduh-Unduh itu sering dianggap sebagai satu yang khas bagi GKCW. Dan setiap unduh-unduh di Mojowarno, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak jemaat-jemaat non GKCW secara khusus untuk belajar tentang persembahan di Hari Raya Unduh-Unduh itu. Sebetulnya saudara-saudara, Hari Raya Unduh-Unduh atau Hari Raya Panen itu tidak hanya ada di GKCW. Di berbagai macam negara sudah ada itu. Bahkan dalam kitab suci itu sudah ada. Dalam perjanjian lama saudara-saudara, Hari Raya Persembahan 7 minggu, ada Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sesudah Panen, juga dikenal di kalangan umat Tuhan dengan sebutan Pentakosta. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Nah, hari ini saudara-saudara kita merayakan Hari Raya Persembahan, Hari Raya Unduh-Unduh. Dan dalam hal persembahan, Bapak Ibu Saudara-saudara, paling tidak menurut saya ada 4 hal orang dalam memberi persembahan. Pertama, ada orang yang mengaturkan persembahan karena bersyukur. Yang kedua, kadang ada orang memberi persembahan dengan berat hati. Yang ketiga, ada orang memberi persembahan dengan motivasi tertentu. Yang keempat, ada orang memberi persembahan dengan mengharapkan balasan dari Tuhan. Nah, paling tidak ada seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan itu bukan berhubungan dengan besar atau kecilnya. Tetapi seberapa tulus hati kita dalam hal memberi persembahan. Nah, teks bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan sesuatu tentang persembahan. Dalam teks kita, saudara-saudara, sebenarnya Rasul Paulus secara halus katakan menegur jemaat di Korintus. Karena jemaat Korintus itu berbeda sekali dengan jemaat Makedonia. Saudara-saudara, jemaat di Korintus itu cenderung kehidupannya lebih mapan daripada yang ada di Makedonia. Kehidupannya lebih sulit. Kenapa? Karena di Korintus saudara-saudara itu adalah kota yang besar pada waktu itu. Korintus itu adalah kota perjumpaan antara pedagang dari Eropa dan Asia, itu ketemunya di Korintus. Itu kota pelabuhan. Ada pasar yang besar untuk menjual barang dari Eropa dan Asia, terjadinya di kota Korintus itu. Sehingga kota Korintus itu terkenal pada waktu itu. Dan kecenderungan orang atau masyarakatnya hidup lebih mapan karena mereka berada di dunia perdagangan. Tetapi, nah ini saudara-saudara, dalam hal persembahan, ternyata jemaat Makedonia itu lebih besar daripada jemaat Korintus. Ini yang membuat Paulus itu merasa ini kok piye toh begitu. Jemaat Makedonia, jemaat yang kalau dalam ayat Alkitab dikatakan miskin. Tetapi dalam hal persembahan justru lebih besar daripada jemaat di Korintus itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita paling tidak Paulus memberikan 2 hal dalam hal persembahan. Yang pertama saudara-saudara, Paulus mau mengatakan persembahan itu pada intinya adalah untuk pelayanan kasih. Pelayanan kasih. Yaitu pelayanan kasih kepada Allah, bentuk rasa kasih kita kepada Allah. Persembahan itu adalah bentuk rasa saos syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah melakukan banyak dalam hidup
kita, dalam hidup jemaat menurut Paulus begitu. Yang telah rela menjadi miskin, mati di kayu salib, supaya kita menjadi kaya. Seperti teks firman Tuhan yang kita baca hari ini. Jadi sebenarnya persembahan itu adalah persoalan kasih. Persembahan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, pernah terjadi seperti ini. Ada seorang anak, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Ada seorang anak itu diberi permen oleh pedagang. Lalu kemudian dia pulang, senang hatinya. Tapi ada seorang anak satu diberi permen pedagang, dengan penuh amat sangat dia berkata, terima kasih. Maka kedua anak ini ketika datang lagi ke toko itu, yang diberi permen adalah yang berterima kasih. Lebih banyak daripada yang tidak tahu berterima kasih. Saudara-saudara, kita juga pasti begitu. Ketika kita memberikan sesuatu dan orang tidak pernah matur nuwun, saudara-saudara, kita memberi begitu saja, mengambil begitu saja, berbeda dengan orang yang berterima kasih. Demikian pula Tuhan. Orang yang mau berterima kasih itu berarti dia mengasihi Tuhan. Salah satu bentuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengasihi Tuhan, berterima kasih atas semua karya Tuhan, berkat Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Salah satu bentuknya adalah dengan memberi persembahan. Inilah yang dilakukan, dikatakan oleh Paulus. Persembahan sebagai bukti kasih kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu ada pada ayat yang ke-12. Saya bacakan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Paulus mengatakan persembahan itu selain sebagai bukti kasih, tapi persembahan itu juga, saudara-saudara, diberikan dengan apa yang ada. Saudara-saudara, apa yang ada pada kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan itu adalah apa yang ada, bukan yang tidak ada pada kita. Tapi juga bukan apa adanya. Persembahan yang dikatakan dalam firman Tuhan yang ada pada kita, itu pengertian firman itu adalah persembahan yang sudah dipersiapkan. Persembahan yang sudah disisihkan dulu. Bukan persembahan dari sisa yang ada. Tapi persembahan yang sudah disisihkan. Itu persembahan apa yang ada, bukan persembahan apa adanya. Maka Paulus mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari persembahan, hari raya undu-undu ini. Dua hal, Paulus mengajak kita. Mari kita memberi persembahan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita beri persembahan dengan apa yang ada pada kita. Dan Paulus mengatakan itu adalah bagian dari iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberi dengan kasih, memberi dengan apa yang ada pada kita. Maka, mari kita lihat ayat 2 dari bacaan kita. Saya bacakan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini yang dikatakan Paulus untuk jemaat Makedonia. Yang dikatakan Paulus, selagi mereka dalam perjuangan, sekali mereka mengalami banyak penderitaan, tetapi sukacita itu tetap ada dalam diri mereka.
Dikatakan Paulus meluap meskipun mereka itu miskin. Jadi kalau orang memberi persembahan dengan motivasi kasih, karena itu adalah bukti kasih kepada Tuhan. Dengan apa yang ada pada kita. Meskipun hidup kita penuh dengan perjuangan dan mungkin pun penuh penderitaan. Tapi sukacita, sejahtera, rasa damai tetap akan kita rasakan. Ini yang Paulus katakan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, itulah jemaat di Makedonia. Maka firman ini mengajak, mari kita meniru jemaat Makedonia, bukan meniru jemaat yang ada di Korintus. Yaitu memberi persembahan dengan motivasi kasih. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Karena sudah banyak hal yang Tuhan buat bagi kita. Karena Tuhan melindungi kita sampai saat ini. Dan mari kita memberi persembahan dengan apa yang ada pada kita. Yaitu yang kita persiapkan. Yang sudah kita sisihkan lebih dulu bagi Tuhan. Maka meskipun hidup kita penuh dengan perjuangan, sukacita akan tetap ada pada kita. Meskipun kita penuh dengan banyak hal yang masih kurang, tapi tetap kita akan berlimpah-limpah diberikan oleh Tuhan. Jadi mari kita membawa persembahan kita di hari raya unduh-unduh ini dengan motivasi, bukti kasih pada Tuhan. Dan dengan apa yang ada pada kita. Maka apa yang dialami jemaat di Makedonia, yaitu meskipun mereka hidup dalam perjuangan, penuh penderitaan, tapi sukacita mereka tidak pernah habis dalam diri mereka. Semoga dengan firman ini, di hari persembahan hari raya unduh-unduh ini, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan kita hidup dalam kasih dan berkat Tuhan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami memahami Tuhan dalam hal persembahan. Mungkin kami jauh dari yang Engkau harapkan. Seringkali persembahan kami Tuhan tidaklah sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami seringkali membawa persembahan apa adanya, atau mungkin seadanya. Tetapi hari ini Tuhan, di hari raya persembahan ini, kami ingin membalas kasih-Mu. Kami ingin memberi bukti bahwa Engkaulah yang memelihara hidup kami. Maka terimalah jika kami membawa persembahan hari ini sebagai bukti kasih kami. Dan ajarilah kami untuk membawa persembahan dari apa yang ada pada kami. Dari persembahan yang telah kami siapkan, yang kami sisihkan, bukan dari sisa yang ada. Kami mohon Tuhan selalu Engkau berkenan memperbaharui kami dan memperbaharui motivasi kami dalam persembahan. Karena kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara hidup kami. Karena kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati hidup kami. Di tengah-tengah situasi COVID-19 yang masih kami alami, kami ingin tetap bersyukur kepadamu. Dan biarlah Engkau berkenan atas semuanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dengan Kitung Jemaat 387 ayatnya yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri setelah kita menerima firman Tuhan. Maka di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini, di gereja, di segala abad, mari kita tegaskan kembali pengakuan iman kita. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, mari kita bersama-sama menegaskan kembali pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita Bapak Ibu saudara-saudara kita ungkapkan sebagai bentuk rasa syukur kita. Bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuktikan kasih kita kepada Tuhan, dan mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan syukur khusus untuk undu-undu. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur undu-undu Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan iringi dengan Kitung Jemaat nomor 439 ayatnya yang pertama. Topan das melanda hidupku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri dan mari kita haturkan persembahan syukur undu-undu kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Hari ini ya Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu. Kami ingin membawa persembahan kami kepadamu. Kami mohon Tuhan Engkau berkenan menerima persembahan kami sebagai bukti kasih kami kepadamu. Kami ingin membawa persembahan kami karena kami percaya Engkau yang tidak hanya memelihara hidup kami, tapi Engkau pula yang telah menebus kehidupan kami lewat pengorbananmu di atas kayu salib. Kami bawa persembahan kami hari ini kepadamu ya Tuhan. Terkhususnya persembahan undu-undu, kami mohon Bapa, Engkau berkenan menerimanya. Begitu juga persembahan minggu yang kami kumpulkan di awal ibadah tadi. Semua kami haturkan kepadamu Tuhan. Apa yang kami persembahkan ini adalah bukti kasih kami dan apa yang ada pada kami. Kami mohon Tuhan, sucikanlah persembahan kami. Berkatilah dan ubahlah benda-benda mati ini untuk menjadi karunia-karunia yang hidup. Dan bukalah tingkap-tingkap langit-Mu ya Bapa. Curahkanlah berkat dan rezeki bagi kehidupan umat-Mu. Karena hidup kami amatlah tergantung kepadamu. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini ya Tuhan, kami mohon Engkau kiranya tetap melindungi dan memberkati umat-Mu. Mencukupi yang diperlukan umat-Mu. Memberkati semua jerih payah umat-Mu. Dan biarlah umat-Mu Bapa, kami semua boleh merasakan berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan ajarilah kami untuk semakin mampu bertanggung jawab atas semua berkat-berkat yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Di atas semua persembahan kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah Engkau tetap dimuliakan di atas kehidupan kami. Terimalah persembahan ini Bapa, semua kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Kita nyanyikan kembali Kidung Jemaat 439 dan jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, dengan tiada henti dan putusnya kami mau bersyukur kepadamu. Karena kasih-Mu yang tiada pernah habis dalam hidup kami. Bapa di surga, dalam doa syafaat ini kami ingin menyerahkan kehidupan umat-Mu. Kami mohon Engkau berkenan melindungi umat-Mu Bapa. Jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Hindarilah dari ancaman virus corona. Berkati setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu, buatlah berhasil Tuhan. Dan melalui semua itu biarlah umat-Mu Kau perkenankan untuk merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, kami mohon Tuhan menilik keberadaan mereka.
Biarlah Engkau berkenan menjamah mereka dan memberikan kesembuhan. Kami mau berdoa secara khusus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dirawat di ruang isolasi karena COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau membersamai mereka semua. Tangan-Mu yang penuh kuasa biarlah berkenan terulur Tuhan, menjamah, menyingkirkan segala virus corona yang dialami, sehingga saudara-saudara kami boleh kembali sehat seperti sedia kala. Berkati ya Tuhan tenaga kesehatan, baik dokter, perawat dan lain sebagainya yang menangani pasien COVID. Tuhan lindungi mereka semua. Biarlah mereka tidak menjadi korban dan biarlah tidak jatuh korban lagi Tuhan. Dan Kau kiranya menolong mereka, bungkus dengan kasih-Mu dan bentengi dengan kuasa-Mu, agar mereka Tuhan, para tenaga kesehatan boleh terhindar dari virus corona. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa juga untuk gereja-Mu. Berkati gereja-Mu yang hari ini merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Biarlah gereja-Mu menjadi gereja yang selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Khususnya jemaat di Babatan, menjadi jemaat yang selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati setiap program jemaat-Mu biarlah terselenggara dengan baik Tuhan. Dan berkati para pelayan-Mu, penatua, diakan, pengurus kelompok, calon jemaat, biarlah Tuhan berkati agar semua pelayanan berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Bapa. Kami mohon hindarilah bangsa kami Tuhan dari berbagai macam hal. Singkirkanlah virus corona yang ada di negara kami ya Bapa di surga dengan kuasa-Mu. Beri hikmat bagi pemerintah kami dan kebijaksanaan agar dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Dan bangsa kami boleh melewati masa sulit ini dengan baik dan sukses Tuhan. Bijaksanakan pemerintah kami Tuhan, agar mampu mengambil keputusan yang tepat di berbagai situasi. Dan pulihkanlah kehidupan perekonomian di negara kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami di sepanjang hidup kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di jalan hidup kami. Dengarkanlah seru doa permohonan kami Bapa, yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menutup ibadah kita di Hari Raya Unduh-Unduh ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita nyanyikan bersama-sama KPC nomor 96, ayatnya yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala berkat, penuh dengan karunia, senantiasa melengkapi kehidupan saudara-saudara. Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, senantiasa menerangi kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memberkati kehidupan saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, demikian ibadah unduh-unduh telah usai, dimohon mengambil saat teduh. Semoga ibadah kita pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, dan kami segenap majelis jemaat GKJW Babatan mengucapkan selamat Hari Raya Unduh-Unduh, Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.